Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu renungan untuk saudara yang saya beri tema berterima kasih saat kita dihina, atau berterima kasihlah kepada Bapak Yahweh atas orang yang menghinamu. Coba saudara, kita akan renungkan bersama. Mari kita buka kitab suci kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6, dan kita akan membaca ayat 27 sampai 28. Lukas 6, 27, 28. Demikianlah bunyinya. Namun, aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu, berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama pelajari mengapa Yeshua mengajarkan hal yang saya rasa menurut keadaan dunia ini pasti akan dianggap aneh. Apa yang sebetulnya yang terjadi di dunia alam supranatural pada saat kita dihina, pada saat kita dilecehkan, pada saat kita nggak dianggap. Kita akan lihat terlebih dahulu kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi ini, apa respon mereka saat mereka dihina, atau saat kondisi terpuruk. Saudara bisa bayangkan, ketika kondisi sedang terpuruk, dihina sisan, apa yang mereka lakukan? Ini yang biasa orang lakukan. Yang pertama, dia akan membalas hinaan, bahkan bisa lebih kejam. Ini yang umum dulu ya, saudara-saudara, yang sering kali kita dengar. Ketika orang sudah terpuruk, dihina sisan, nah di situ dia akan melakukan pembalasan dengan menghina orang itu lebih jahat lagi. Kemudian yang kedua, mereka akan melaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Coba kalau saudara lihat di televisi atau di YouTube, kita sering mendengar baik itu artis, tokoh agama, atau apa saja. Ketika dia dihina, dia langsung laporkan polisi. Karena dianggap mencemarkan nama baik. Itu tindakan-tindakan umum. Kemudian, yang ketiga, yang biasa dilakukan, orangnya didatangi. Setelah didatangi, diapain, saudara-saudara? Dipukul balas. Ya. Jadi karena orang ini dihina, apalagi dia punya kekuatan massa, kekuatan kedudukan, wah, orang yang menghina bisa ditindas habis, bisa dipukulin. Itu adalah tindakan-tindakan yang umum. Atau yang keempat, hanya berdiam diri saja. Ya sudahlah, dia dihina, sudah diam saja. Kemudian yang kelima, yaitu menolak hinaan itu dan mengembalikan kepada penghinanya. Sebenarnya tindakan yang keempat ini tidak salah, saudara-saudara. Karena tujuannya hanya untuk menghentikan supaya tidak terus-menerus menghina. Jadi secara alam supranatural itu akan terjadi sesuatu.
Tetapi pagi ini, saudara-saudara, saya akan tunjukkan level yang lebih tinggi dari kelima kebiasaan orang yang dilakukan pada umumnya. Jadi level yang akan saya tunjukkan ini akan melibatkan dunia alam supranatural. Kenapa saya menyoroti ucapan Yesua ini dianggap aneh, saudara-saudara? Karena kebanyakan orang ketika dihina, dia akan berkata, enak amat orang sudah menghina kita. Kita diamkan saja. Iya, kita balas. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tahu penerangan saya yang di bagian belakang, saya akan bercerita bahwa di dalam diri manusia itu sebetulnya ada energi yang sangat luar biasa, atau mungkin saya bisa katakan tenaga inti. Tenaga inti manusia ini bisa keluar dan menembus dunia yang tanpa batas. Tenaga inti ini akan muncul ketika apa? Ketika seseorang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh, misalnya ada seseorang yang saking takutnya dikejar oleh anjing, dia bisa lompat pagar setinggi 3 meter. Itu tenaga inti manusia itu muncul, Bapak Ibu. Ketika dia ketakutan. Kemudian, ketika seseorang memiliki kasih yang demikian hebat, saya ambil contoh misalnya, mungkin saudara pernah mendengar ada seorang ibu yang lumpuh, yang duduk di kursi roda, sambil menikmati udara pagi, dia bersama dengan anaknya yang masih bayi, masih balita. Anak itu bermain-main bersama dengan ibunya, sementara ibunya sedang berjemur di pagi hari dengan kursi roda. Tiba-tiba anaknya itu mendekati kolam. Yang tentu saja si ibu ini berteriak, "Nak, jangan dekat kolam. Nanti kamu jatuh. Nanti kamu tenggelam." Tetapi anak ini tidak mendengar, Bapak Ibu. Dia terus berjalan pelan-pelan. Nah, karena ibu ini mengasihi anak ini, dia coba untuk menolong, maka tanpa dia sadari, dia bisa bangun dari kursi rodanya dan bisa jalan. Bahkan bisa meraih anaknya yang nyaris kecebur kolam. Pertanyaannya, kekuatan dari manakah seseorang yang tiba-tiba bisa berdiri, padahal dia lumpuh, bukan cuma berdiri tetapi berjalan. Nah, ini adalah tenaga inti, karena ada sesuatu yang luar biasa, karena dia tidak ingin anaknya itu mati kecebur kolam, dia bisa bangun. Nah, tenaga-tenaga inti yang seperti ini bermunculan itu hanya karena momen-momen tertentu. Seperti tadi, ada seorang yang ketakutan dikejar anjing, dia bisa lompat tinggi sekali. Ketika dia melihat anaknya yang mau tenggelam, mau kejebur kolam, dia bisa bangkit, dia bisa raih anaknya. Nah, itu yang saya katakan kekuatan tenaga inti manusia itu bertindak, saudara-saudara. Mungkin saudara juga pernah mendengar adanya suatu joke. Joke itu semacam kayak pameo atau kata-kata sindiran. Ada yang berkata begini, the power of kepepet. Pernah dengar? Dulu kan pernah ya viral, the power of kepepet.
Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan kepepet, dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh, saudara-saudara. Ketika kondisi perekonomian mengalami kegoncangan yang hebat, tiba-tiba orang memiliki banyak ide. Wah, ini untuk mengatasi ini harusnya begini. Tiba-tiba banyak mengeluarkan ide untuk apa? Untuk mengatasi kondisi dan keadaan yang ada. Nah, itulah tenaga inti manusia. Dia bisa tersalur melalui ide-ide besar. Sama seperti saya ambil contoh. Kenapa sekarang kita bisa live streaming seperti pagi ini? Karena ada orang yang memiliki pemikiran untuk mengatasi segala kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa menyampaikan firman tetapi menjangkau dunia. Orang berpikir seperti itu. Itulah yang disebut dengan the power of kepepet. Sama seperti saya. Saya menyadari bahwa saya bukanlah seorang yang punya pendidikan tinggi. Sementara posisi saya adalah gembala jemaat. Yang saya harus menggembalakan jemaat. Sekalipun dulu saya sekolahnya bodoh, tetapi karena kondisi yang kepepet, disitulah kekuatan supranatural itu muncul. Sehingga saya bisa mempelajari banyak teknologi yang justru kebanyakan orang tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ini yang saya katakan tenaga inti itu muncul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu kapan sebenarnya energi besar dari dalam diri kita itu muncul dan menembus alam supranatural yang tanpa batas. Jadi kita harus meyakini, kadangkala ada orang bisa sembuh dari penyakit itu karena apa? Karena ada kekuatan point of contact. Kontaknya itu siapa? Orang yang bisa dipercaya. Dia bisa menyembuhkan. Padahal bisa jadi itu karena energi, kekuatan tenaga inti yang ada pada diri kita. Saya pernah menerangkan hal ini tentang masalah kesembuhan. Karena ada orang yang bertanya, Pak Lukas, kita sering melihat ada orang yang menyembuhkan, tetapi kok tidak menggunakan nama Bapa Yahweh dan Yeshua. Itu kenapa? Nah, itu saya sudah terangkan. Ya, itu ada beberapa peran di situ, termasuk peran para malaikat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya akan tunjukkan kepada kita sekalian, tenaga inti, energi besar itu muncul pada saat saudara atau kita semua dihina. Ketika kita direndahkan. Kenapa? Yesua mengajarkan seperti yang tadi dalam firman-Nya, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik terhadap mereka yang membenci kamu. Berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Mungkin bagi orang yang tidak mengerti dunia alam supranatural, mereka akan berkata, loh kok enak kita sudah dihina loh, kita sudah dilecehkan loh. Enak aja dia sudah menyakiti hati kita kok. Nah, itulah yang orang umum biasa lakukan. Tetapi pengajaran Yeshua ini pengajaran yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Yeshua menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita dihina, direndahkan, itu kehidupan kita sebetulnya sedang akan dinaikkan oleh Tuhan. Kenapa sering terjadi orang-orang yang dihina belakang hari akan jauh lebih baik. Saya sering kali mendengar kisah seperti ini, Bapak Ibu. Ada seorang anak
yang waktu kecil itu sering dihina oleh ibunya, sering dilecehkan. Karena apa? Mungkin sekolahnya bodoh, mungkin dia tidak punya potensi, yang lainnya pada hebat-hebat, punya titel dan sebagainya. Tetapi kenapa pada saat si ibu ini sudah tua, yang memelihara justru bukan anak-anaknya yang diunggul-unggulkan pada waktu dulu, tetapi justru anak yang sering dihina, malah dia yang memelihara ibunya. Saudara pernah nggak atau mungkin mendengar cerita ini di luaran sana? Sangat sering sekali, bukan? Kita bahkan mendengar cerita-cerita rakyat seperti bawang merah dan bawang putih. Bawang putih ini seringkali dilecehkan, seringkali dihina. Kenapa justru di akhir kehidupannya yang berbahagia adalah orang yang sering dihina dan dilecehkan? Itulah yang saya katakan, saat orang dihina, alam roh orang itu terbuka dengan lebar. Dan disitulah saatnya seharusnya kita menubuatkan hal-hal yang besar bagi diri kita masing-masing. Kenapa saya beri tema pagi ini, berterima kasih saat kita dihina? Karena ketika kita dilecehkan dan dihina, sebetulnya orang yang menghina itu sedang membukakan alam supranatural kita, sehingga kita bisa menembus batas di luar jangkauan pemikiran manusia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Hal yang kedua, saya katakan kita harus tahu kapan sebenarnya energi besar dari diri kita itu muncul untuk menembus alam supranatural yang tanpa batas. Bukan saja saat kita dihina, tapi pada saat saudara mau tidur, saat layap-layap sedang berat itu. Kenapa saya sering mengatakan kepada orang yang bertanya kepada saya, boleh nggak Pak, kalau saya nulis 55 kali 5, saya tidur dulu? Saya bilang jangan dan tidak boleh. Karena otak kita itu akan berada di gelombang delta. Itu gelombang logika. Jadi semua yang kita tulis itu akan diblok oleh alam logika kita. Dan yang terjadi, ya tidak ada perubahan apapun. Tetapi ketika kita menulis 55 kali 5 dalam keadaan layap-layap nyaris tertidur, memang itu cukup berat Bapak Ibu. Bahkan kadangkala banyak sekali coretan-coretan, karena begitu kita hampir les gitu, wah nulisnya salah, kemana-mana, kita kembali lagi tulis lagi. Nah itu itu artinya kita sedang menembus dunia yang tanpa batas saat layap-layap mau tidur. Kemudian yang ketiga, yaitu saat kita bangun tidur. Jadi begitu saudara tertidur pulas, begitu bangun, saudara menyadari bangun, saudara punya waktu 10 detik saja. 10 detik itu adalah saat di mana otak kita berada di gelombang theta. Gelombang yang sama dengan gelombang alam semesta. Cepat-cepat, begitu saudara sadar gitu, saudara berkata, terima kasih Bapak Yahweh, aku kaya raya. Terima kasih Bapak Yahweh, aku orang yang cerdas. Nggak sampai 10 menit, saudara. Makanya kenapa kalau orang bangun tidur itu kan langsung geliang, masih geliang. Nah itu otak kita ada di gelombang theta. Makanya cepat-cepat bernubuat. Itu energi kita itu sangat besar, saudara. Jadi ketika pikiran kita
itu belum masuk ke alam logika, ini kesempatan terbaik. Nah biasanya orang tanya sama saya begini, Pak, kenapa ya kadangkala kok ada yang di pikiran saya, duitnya dari mana? Kamu dapat relasi dari mana? Kamu punya kepandaian belajar sama siapa? Itu pikiran liar, Bapak Ibu. Itu sebabnya hal yang keempat yang membuat alam supranatural kita bisa tembus, yaitu apa? Kita buat sebuah pertanyaan. Kenapa ya kok saya ini jadi orang pandai? Nah itu pikiran liar akan berhenti. Kita menembus dunia yang tanpa batas. Kenapa ya kok saya menjadi orang yang sehat? Kenapa ya kok saya kaya raya? Kenapa ya usaha saya kok maju? Nah itu pikiran liar akan berhenti, saudara-saudara. Buat sebuah pertanyaan dari yang terbalik dari ucapan-ucapan yang melecehkan kita. Misalkan saudara dihina, kamu itu orang yang miskin begini-begini. Nah saudara dibalik saja. Kenapa ya kok saya hidupnya menjadi orang sukses? Kenapa ya kok hidup saya ini menjadi orang yang hebat? Nah itu ucapan itu akan menguasai dunia alam supranatural. Karena itu sama saja dengan kita berkata, aku sudah atau aku telah. Sebuah pertanyaan yang sederhana yang akan membuat hidupmu berubah sama sekali. Kenapa ya kok saya menjadi orang yang ramah? Kenapa ya kok saya sekarang ini begitu mudah untuk memaafkan orang lain? Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menstimulasi pikiran kita untuk kekuatan kita menembus ke alam supranatural. Sekarang yang kelima, kekuatan alam supranatural itu muncul adalah saat hati kita sedang berduka luar biasa. Berduka apa? Berduka karena ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Apakah itu orang tua kita? Apakah itu pacar kita? Ataukah istri kita atau suami kita yang meninggalkan kita? Nah disitulah sebetulnya energi kekuatan diri kita itu muncul. Jadi jangan kita mengucapkan hal-hal yang buruk pada saat kita sedang berduka, sedang bersedih teramat sangat. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu saat kita mengalami penindasan, saat kita diperlakukan tidak adil, disitulah sebetulnya alam supranatural kita membuka dengan baik untuk kita menembus ke alam roh, alam yang tanpa batas. Jadi alam semesta itu sedang menanti kita ngomong apa. Jadi jangan sampai ucapan kita itu buruk saat kita mengalami penindasan. Karena alam semesta itu menunggu, ayo bicara, bicara. Nah seringkali yang terjadi, bicara kita jadi ngaco, Bapak Ibu. Tahukah saudara, kenapa Rasul Paulus itu menyebut anak didiknya yang bernama Timotius itu dengan manusia ilahi atau manusia Elohim, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Paulus menyebut Timotius dengan sebutan manusia Elohim atau manusia ilahi. Wujudnya manusia, tetapi di dalam dirinya ada kekuatan ilahi, ada kekuatan Tuhan
Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa Bapak Yahweh itu berkata, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami, menurut citra diri kami. Jadi kita dengan Bapak Yahweh itu memiliki kesamaan. Dan salah satu kesamaannya adalah Bapak Yahweh itu menciptakan menurut ucapan. Ketika dunia ini belum ada apa-apanya, Bapak Yahweh berkata apa? Jadilah terang. Ngomong dulu, terangnya muncul. Jadilah burung-burung di udara. Ngomong dulu, burung-burungnya baru muncul. Jadilah ikan-ikan dan sebagainya. Ngomong dulu baru muncul. Nah, manusia seringkali membalik, saudara. Enggak masuk dalam sistemiknya Bapak Yahweh. Makanya orang yang selalu bilang begini, nyatanya bagaimana, faktanya bagaimana, enggak akan pernah terjadi. Harusnya ketika kita dalam keadaan terpuruk, mulut kita berani untuk mencipta bahwa aku adalah orang kaya. Sehingga yang terjadi, saudara tidak menjadi seorang kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, tiap tahun gonta-ganti rumahnya. Perabotannya rusak, diboyong sana, boyong sini. Saudara berani ngomong, itu saat yang terindah, saudara-saudara. Atau mungkin saudara pernah menyaksikan film Hulk. Tahu film Hulk, saudara-saudara? Itu raksasa hijau. Orangnya biasa, kecil, ya, seperti saya. Orang normal. Tapi ketika dia kepepet, ketika dia mengalami penindasan yang hebat, di situ kekuatan raksasa hijau itu muncul, langsung matanya berubah, badannya jadi gede, kekuatannya menjadi luar biasa. Itulah manusia Hulk. Wujudnya manusia, tetapi di dalamnya ada kekuatan raksasa. Nah, di dalam diri kita, wujudnya memang manusia. Baik saudara yang laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, anak-anak, semua kita wujudnya manusia, tetapi saudara adalah manusia-manusia ilahi. Makanya pada saat saudara dihina, bernubuatlah yang dahsyat. Dan apa yang saudara ucapkan, itu pasti terjadi. Tetapi, nubuatnya itu bukan dengan emosi kemarahan. Tetapi sebaliknya, saudara menubuatkan itu dengan emosi seperti apa yang saudara nubuatkan. Misalnya orang bilang, dasar kamu goblok sekolahmu, gitu ya. Saudara harus berani menubuatkan, terima kasih Bapak Yahweh, aku adalah orang yang cerdas, aku orang yang pandai. Lihat, saudara akan punya kepandaian yang luar biasa dan di atas rata-rata. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya katakan saat emosi saudara diobok-obok sama orang, disitulah saatnya kekuatan Tuhan itu muncul dalam diri kita. Seperti film Hulk, saat dia dipepet, saat dia menghadapi penindasan yang hebat, di situ kekuatan raksasanya muncul. Kenapa kita berterima kasih saat datang hinaan? Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan itu sedang membukakan alam bawah sadarmu untuk menuju dunia tanpa batas. Makanya kita perlu berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Perlu berterima kasih kepada Tuhan. Agar supaya apa yang kita ucapkan itu benar-benar jadi. Itu momen terbaik kita. Jadi saat saudara dihina, diperlakukan tidak adil, ayo cepat
berkatalah yang dahsyat, saudara. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak paham akan hal ini. Sehingga yang terjadi ketika dia dihina, wah, ngamuknya menjadi-jadi. Nah, nggak akan terjadi apa-apa. Bahkan orang akan ngecap, oh ternyata dia lebih jahat daripada yang menghina. Nggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Apalagi kalau sampai kita melakukan pembunuhan, misalnya, bukannya dapat mujizat yang besar, malah kita masuk penjara. Bisa jadi seumur hidup hukumannya, nggak akan pernah keluar dari penjara. Ayo, ikuti gaya yang diucapkan oleh Yeshua. Alam supranatural saudara akan begitu mudah terbuka, dan kita pun akan mudah mendapatkan mujizat. Sekali lagi, mengapa orang dihina kok bisa tahan emosi? Apa sih rahasianya? Yeshua itu dihina loh. Dia bahkan dilecehkan luar biasa. Saudara tahu pada saat Yeshua disalib, itu aslinya nggak pakai celana loh. Betul-betul ditelanjangi total tanpa sehelai benang pun yang menempel pada tubuhnya. Kenapa? Karena dia Adam kedua. Rabbi Shaul mengatakan Yeshua itu adalah Adam kedua. Adam pertama ketika dia jatuh dalam dosa, dia telanjang. Kemuliaan yang menyelingkupi hidupnya itu rontok. Nah, Adam kedua pun mengalami hal yang sama. Dia ditelanjangi total, dipermalukan habis-habisan. Tetapi dari mulut Yeshua tidak keluar kutuk. Bahkan dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Akibatnya apa? Ucapan Yeshua terjadi atau tidak? Terjadi. Berapa banyak kita sering mendengar orang-orang yang menghina Yeshua justru bertobat menerima Yeshua. Enggak usah jauh-jauh lah, saya sendiri. Saya dulu itu anti dengan yang namanya kekristenan. Tetapi kenapa saya bisa bertobat? Karena saya tahu itu adalah doa dari Yeshua. Nah, sekarang kita perlu bertanya, mengapa sih orang dihina kok bisa tahan emosi? Apa rahasianya? Yang pertama, orang itu menyadari bahwa kesuksesan kita itu tidak bergantung dari ucapan orang, tetapi gaya berpikir kita. Amin, Bapak Ibu. Yang membuat kita sukses itu bukan ucapan-ucapan orang. Sekalipun kita dihina, dilecehkan, tapi kalau gaya berpikir kita mengatasi gaya berpikir orang pada umumnya, kita pasti sukses. Yang kedua, mengapa kita bisa tahan emosi? Kenapa? Yang kedua adalah selama kita menyadari potensi diri. Kalau kita menyadari bahwa aku adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, maka saudara tidak akan pusing dengan ucapan orang lain. Saya ambil contoh, uang 100.000. Kalau diinjek-injek, nilainya masih sama enggak? Saudara mau enggak menerima uang yang sudah diinjek-injek nilai 100.000? Mau? Dia sudah dihina, tapi nilainya tidak pernah berubah. Diucek-ucek uang 100.000, saudara masih mau menerima? Mau, karena itu tetap memiliki harga, memiliki nilai. Dan saya katakan saudara dihina seperti apapun, saudara memiliki nilai yang tetap tinggi di hadapan Bapa Yahweh. Nggak pernah berubah, saudara-saudara. Ya, jadi ngapain kita pusing dengan hinaan orang?
Kecuali kalau hinaan itu sudah menjurus kepada kriminal, ya apa boleh buat. Kita mesti ambil tindakan untuk melaporkan orang tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menghentikan, bukan untuk membenci. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu bertahan dan orang bisa bertahan? Yang ketiga adalah kita bersyukur karena sebetulnya Tuhan itu sedang mempersiapkan untuk hidup sukses lebih hebat dari orang-orang yang menghina kita. Amen. Saudara mesti ngerti itu. Dan yang keempat, tidak ada orang yang berada di atas rata-rata. Tidak ada orang sukses tanpa mengalami hinaan. Sama seperti kalau pohon itu menjulang tinggi, anginnya besar enggak? Anginnya besar, diterpa angin. Tapi kalau akarnya itu kuat, angin sebesar apapun tidak akan bisa merobohkan kita. Tapi kalau angin itu kecil dan akar kita tidak kuat, maka baru tersinggung sedikit saja, marahnya sudah menjadi-jadi, kayak orang kesetanan. Ya, jadi saya katakan jangan menjadi orang yang gampang tersinggung. Apa sedikit tersinggung, apa sedikit tersinggung. Bagaimana saudara bisa sukses kalau hidupmu gampang tersinggung? Ya. Yang kelima, ingatlah bahwa penghinamu sebenarnya adalah orang-orang yang iri, yang tidak boleh jadi teman atau sahabat saudara. Toh kita tidak merugikan mereka. Ketika mereka menghina kita, Tuhan itu sedang tunjukkan, siap-siap ya, kamu jadi orang sukses dan jangan berteman dengan ini, karena ini sudah menghina kamu. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau saudara nanti punya teman, temannya adalah orang-orang yang mensupport mental saudara. Dan yang terakhir, saat saudara dihina, disitulah sebetulnya oknum-oknum yang tidak kelihatan, malaikat-malaikat Syamayim sedang bersiap-siap untuk membela saudara. Kekuatan dari Bapa Yahweh betul-betul dicurahkan kepada saudara. Oleh karena itu, ayo kita belajar, tingkatkan level kita. Ketika kita dihina, pakailah senjata. Emang gua pikirin itu hinaan tidak akan bisa tembus kepada kita. Oleh karena itu pagi ini, di hari Sabat ini, saya ingin kita semua adalah orang-orang yang levelnya lebih tinggi, jauh di atas rata-rata, dan hidup kita akan semakin naik dan tidak semakin turun. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami mau belajar seperti Engkau. Sekalipun kami tahu ada banyak hambatan dari mental kami, tetapi bukan berarti kami tidak punya kemampuan. Kami percaya semua anak-anak-Mu akan berhasil. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oke, kita dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Kehilat Aleph Tau mengadakan kegiatan berbagi kasih yang diadakan setiap hari Sabtu pagi dengan membagikan 50 pack makanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur dapat menghubungi Saudari Yolan dan Saudari Weli dengan nomor berikut. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita.
Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat kami di pagi ini. Bapak Yahweh memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sebentar mau pulang. Jaga lindungi mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, hikmat, akal budi. Dan pertemukan kembali kami esok untuk kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit necha ufri atmatka ufri fahem teka shikara alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akhau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Shalom, selamat ulang Bapak Yahweh. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan